إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwata Islam, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke hadis 37. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian kembali setelah aku menjadi kafir. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wailakum la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi bersabda, celaka kalian, jangan kalian kembali setelah aku kafir. Jangan kalian kembali kafir setelahku nanti. Sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain. Di sini akhi kita ambil faidah yang pertama, bahwa kufur ada dua macam. Kufur ada dua macam. Yang pertama kufur besar, dan yang kedua kufur kecil. Yang pertama apa? Kufur besar. Dan yang kedua kufur kecil. Kufur besar apa itu? Yaitu yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan kufur kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh kufur kecil ya adalah yang dalam hadis ini. Nabi bersabda, celaka kalian, jangan kalian kembali kafir setelahku. Maksudnya kata para ulama yaitu kafir kecil, bukan kafir besar. Nabi bersabda, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian menebas leher temannya. Para ulama semua sepakat, Pak, ya, bahwa peperangan antara kaum muslimin selama mereka berperang bukan karena menghalalkannya, tapi karena fanatisme misalnya, fanatik kesukuan, fanatik partai, maka ini termasuk min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena para ulama semua sepakat bahwa kaum Khawarij itu tidak murtad dari Islam, akan tetapi mereka ya pelaku dosa besar. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah mengatakan orang-orang Khawarij itu murtad dari agama Islam. Ya. Dan kapan kufur kecil berubah menjadi kufur besar? Kufur kecil bisa berubah menjadi kufur besar kalau disertai dengan istihlal, menghalalkan. Contoh misalnya, kalau ada orang yang membunuh seorang muslim dengan keyakinan bahwa membunuh muslim itu halal, maka seluruh ulama sepakat murtad dari agama Islam. Iya. Contoh kufur kecil lagi,
yaitu berhukum dengan hukum selain Allah. Berhukum dan hukum selain Allah, kata Ibnu Abbas disebutkan ketika menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas dalam Riyadh Tawus, "Laisal kufru huna kama yafhamun." Kufur dalam ayat itu tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Khawarij. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah. Akan tetapi yang dimaksud dalam kufur tersebut yaitu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ai kufrun duna kufrin. Itu kufur di bawah kekufuran. Karena ya, kalau dikatakan orang yang tidak berhukum dan hukum Allah itu kafir secara mutlak, Pak, maka berarti setiap pelaku maksiat pasti kafir. Karena orang yang berbuat maksiat sama saja ia berhukum dan hukum selain Allah kan. Sekarang orang yang mencuri, perbuatan mencuri itu hukum Allah bukan? Bukan. Orang yang berzina, zina hukum Allah bukan? Bukan. Ya. Maka dari itu orang yang mencuri, berzina, makan riba, mereka semua sudah berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, orang Khawarij mengatakan semua orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir, murtad dari agama Islam. Maka pelaku maksiat, pelaku dosa besar kata mereka murtad dari agama Islam. Nah, ini perbedaan antara Khawarij dengan Ahlus Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Iya. Nah, ini akal Islam. Nah, tapi kalau dia berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan halal, nggak apa-apa. Berhukum dan hukum selain Allah, maka para ulama mengatakan ini bisa murtad dari agama Islam. Sudah naik kepada derajat kufur besar, bukan kufur kecil lagi. Iya. Contoh lagi misalnya bertato, itu hukumnya dosa besar. Tapi kalau disertai dengan keyakinan bertato halal, kafir tidak? Kafir. Kalau ada orang yang berzina dengan keyakinan bahwa zina itu haram, kafir tidak? Tidak. Tapi dia pelaku dosa. Tapi kalau dia berzina dengan keyakinan bahwa zina itu halal, Allah yang menghalalkannya, kafir, murtad dari agama Islam. Kalau ada orang yang makan riba dengan keyakinan bahwa makan riba halal, apa-apa makan riba, maka seluruh ulama mengatakan murtad dari agama Islam. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, bahwa peperangan di antara kaum muslimin itu termasuk kufur kecil selama mereka tidak punya keyakinan halal. Adapun kalau karena berperangnya karena fanatisme, membela partai, membela organisasi, membela kelompok, semua ini termasuk dosa besar semuanya, Pak, dan termasuk perangai-perangai jahiliyah. Ya. Kita masuk bab manidda'a ila ghairi abih. Bab orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Hadis 38. An Sa'ad radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul manidda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lam annahu ghairu abih fal jannatu alaihi haram. Siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya dan dia tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram untuk dia. Di sini menunjukkan, Pak, yang pertama bahwa menisbatkan diri kepada selain bapak kandung, ya, itu termasuk dosa besar.
Tapi kalau dia tahu bahwa dia memang bukan bapak kandungnya, maka kalau menisbatkan diri kepada bapak angkat boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan bapaknya. Iya. Nabi mengatakan siapa yang menisbatkan dirinya kepada bapaknya dalam keadaan ia tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram atas dia. Berarti kalau dia tidak tahu gimana? Misal antum diangkat sama orang sebagai anak dari bayi, dan sampai besar antum nggak dikasih tahu kalau mereka itu bukan bapak antum, dan mereka menisbatkan kamu ke dia. Antum nggak tahu kalau ini bukan bapak saya, dan tidak diberitahu. Setelah kemudian itu setelah besar baru tahu kalau dia bukan bapak kita misalnya. Setelah kita tahu, ya, tapi kita tetap saja menisbatkan diri kepada dia, maka ini haram, ya, nggak boleh. Maka dari itu kalau anak angkat itu tidak boleh dinisbatkan kepada antum. Nisbatkan ke siapa dong? Nanti untuk urusan nikahnya, untuk urusan bagaimana, ya kita upayakan dulu cari bapak aslinya siapa. Ya kalau nggak ada ya sudah, ya bagusnya dengan maula. Dalam bahasa Arab tuh maula aja, maula fulan misalnya. Ya. Di sini kita ambil faidah ya akhi. Orang yang melakukan dosa dalam keadaan tahu itu dosa, maka ia diberikan, dia orang yang terkena dosa tersebut. Adapun orang yang melakukan dosa dalam keadaan ia tidak tahu kalau itu dosa, maka apakah setiap orang yang tidak tahu itu dimaafkan? Jawab tidak. Orang yang tidak tahu itu ada dua keadaan, Pak. Keadaan yang pertama tidak mau tahu. Sementara fasilitas ilmu ada, ulama banyak, tapi nggak mau tahu. Maka yang seperti ini kata para ulama, tidak tahunya itu tidak dimaafkan. Ada orang yang tidak tahu, sementara ia sudah berusaha mencari tahu. Namun qadarullah, ilmu tentang sesuatu itu belum sampai kepadanya. Maka yang seperti ini dimaafkan. Ya. Untuk jadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah orang yang melakukan kesyirikan masih diberikan kepada dia udzur bil jahl, diberikan uzur karena kebodohan dia. Sebagian mengatakan dalam masalah syirik yang merupakan pokok-pokok agama tidak ada uzur dalam kejahilan. Artinya kata mereka, siapapun yang jatuh kepada syirik besar maka otomatis keluar dari millatul Islam. Sementara sebagian ulama dari pendapat jumhur, ya, seorang muslim yang jatuh kepada kesyirikan dalam keadaan ia tidak tahu, dan bukan juga karena ia meremehkan menuntut ilmu, tapi karena ia tinggal di suatu tempat yang terpencil sana, jauh dari ilmu dan ulama, maka yang seperti ini ikhwatul Islam masih diberikan udzur bil jahl, ya, atas pendapat yang sahih. Kemudian apa makna surga haram atasnya? Sebut dalam hadis ini, siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya dalam keadaan ia tahu bahwasanya itu bukan bapaknya, maka surga haram atasnya, kata Rasulullah. Maka ini ada dua makna, Pak. Makna yang pertama, haram beneran selama-lamanya. Namun ini khusus untuk orang yang menganggap halal, nggak apa-apa, boleh. Padahal dia tahu itu tidak boleh, haram. Tapi dia sengaja menghalalkan apa yang Allah haramkan dan ia menentang.
Maka yang seperti ini murtad dari agama Islam. Adapun yang kedua, artinya haram masuk surga untuk sementara, tidak untuk selama-lamanya. Ya. Ini bagi orang yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya karena ngikutin hawa nafsu, bukan karena keyakinan itu halal, tidak. Ya. Maka pada waktu itu ia terancam masuk ke dalam api neraka. Maka haram atas dia surga, artinya untuk sementara waktu. Iya. Kita masuk bab man kafara akhahu bi ghairi ta'wil fahuwa kama qala. Bab orang yang mengkafirkan saudaranya dengan tanpa takwil, tanpa sebab. Bi ghairi ta'wilin fahuwa kama qala, maka ia sebagaimana yang ia ucapkan. Ini beliau membawakan hadis nomor 39 an Thabit bin Ad-Dhahhak bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa ala millatin ghairil Islam fahuwa kama qala." Barang siapa yang bersumpah atas nama agama selain Islam, maka sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bersumpah demi agama ini gitu, dia tidak bersumpah demi agama Islam, tapi dia bersumpah dengan sesuatu selain Islam. Kata Rasulullah, maka ia sama dengan apa yang ucapkan. Maksudnya dia di atas agama itu. Karena seorang muslim tidak mungkin Pak bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin seorang muslim dia bukan menghormati. Dia meyakini kebenaran agama lain. Orang yang bersumpah dengan atas nama sesuatu itu biasanya menunjukkan dia mengagungkannya dan membenarkannya. Maka seorang muslim punya keyakinan bahwa Islam agama satu-satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Ini wajib. Nah, kalau misalnya ada orang bersumpah dengan agama selain Islam, ini menunjukkan dia bukan muslim. Ya. Walaysa 'ala ibni Adam nadrun fima la yamlik. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak boleh anak Adam bernadar dalam perkara yang ia tidak miliki. Artinya nadarnya nggak sah, Pak, nggak boleh. Contohnya gini, saya bernadar mau jual rumahnya si fulan, enak aja. Kan bukan rumah dia. Ngapain nadar kok dalam perkara yang bukan milik dia? Nggak boleh. Ya. Waman qatala nafsahu bi syai'in fid dunya udziba bi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu dalam kehidupan dunia ini, dia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Artinya orang yang bunuh diri ya dengan cara gantung diri gitu, maka di hari kiamat diazab dengan cara digantung terus, Pak. Orang yang bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya di tempat tinggi, di hari kiamat akan terus digitukan juga. Orang yang bunuh diri dengan cara pakai samurai, maka di hari kiamat ya akan diadab dengan cara seperti itu juga. Ya. Kita lanjutkan, waman la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih. Siapa yang melaknat seorang mukmin, maka dosanya sama dengan membunuhnya.
maka ia sama dengan apa? Membunuhnya. Ini menunjukkan, Pak, tidak boleh sembarangan melaknat seorang mukmin. Ya, haram. Apa sih makna laknat, artinya apa? Hah? Laknat itu at-tardu an rahmatillah, yaitu mengusir dari rahmat Allah. Artinya kalau ada orang yang melaknat, artinya mendoakan supaya Allah tidak melahmati dia gitu. Dan ini tidak boleh, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita lanjutkan. Waman qadhafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlih. Dan siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka ia sama dengan membunuhnya. Ya. Baik ya akhi. Di sini kita ambil faedah yang pertama, haramnya bersumpah dengan nama selain Islam. Dan bahwasanya itu termasuk kekufuran. Di sini juga menunjukkan akhi, bahwa syarat nazar itu diantaranya dalam perkara yang ia miliki. Adapun yang ia tidak miliki, maka tidak sah nazarnya. Makanya nazar itu, ya, kata Rasulullah, la nazara fi ma'siyah. Tidak sah nazar dalam maksiat. Kalau antum nazar, saya nazar, ya, mau macarin dia 3 bulan, boleh nggak, Pak? Haram. Nah, nazar maksiat itu haram. Tapi para ulama berbeda pendapat, dia wajib bayar kafarat apa tidak. Setelah ulama semua sepakat, ijma, tidak boleh ia melaksanakan nazar tersebut. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama, dia wajib bayar kafarat apa tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib, berdasarkan sebuah riwayat, la nazara fi ma'siyah wa kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam maksiat dan kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Namun tambahan ini diikhtilafkan oleh para ulama, apakah ini tambahan yang syadz atau tidak. Banyak ulama menyatakan ini tambahan yang lemah. Makanya kebanyakan ulama mengatakan tidak perlu ia membayar apa? Kafarat, dan cukup ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hukum nazar sendiri, Pak, ya, itu ada 2. Ada yang pertama nazar yang terpuji. Yang kedua yaitu nazar yang tercela. Apa itu nazar yang terpuji? Yaitu seseorang nazar dengan tujuan memang murni mau ibadah. Misalnya antum bernazar, saya bernazar mau puasa setiap bulan 3 hari sebagai ibadah saya kepada Allah. Dah. Nah, ini nazar yang terpuji kata para ulama. Yang kedua, nazar yang tercela. Yang pertama yaitu nazar yang tercela ini ada 2 macam. Ada yang haram dilaksanakan. Itu nazar dalam maksiat atau nazar dalam perkara yang ia tidak miliki. Ini semua nazar yang haram. Yang kedua, makruh. Itu nazar karena Allah memberikan kepadanya sesuatu. Contoh misalnya antum berkata begini, kalau saya sembuh, saya nazar mau sedekah 1 juta misalnya. Maka yang seperti ini kata para ulama makruh. Kenapa? Karena Nabi bersabda apa? Innama yustakhraj minal bakhil. Nazar seperti ini biasanya keluarnya dari orang bakhil.
Kalau saya sembuh, saya mau infak 1 juta. Artinya kalau nggak sembuh, nggak infak, bakhil nih orang. Ya. Makanya kata jumhur ulama ini hukumnya makruh. Sementara sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena Nabi menyamakan dengan bakhil. Sedangkan bakhil itu hukumnya apa? Haram. Ya. Kita lanjutkan. Hadis ini menunjukkan juga haramnya bunuh diri dan bahwa itu termasuk dosa besar. Dan bahwa orang yang bunuh diri akan diadab ya dengan cara ia bunuh diri tersebut. Nah, di sini kita ambil faedah juga, akhi, haram hukumnya melaknat seorang mukmin. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Misalnya, Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung. Rasulullah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Rasulullah melaknat wanita yang mencukur rambut wajahnya, ya, termasuk alisnya. Boleh nggak kalau kita melihat wanita yang bertato, kita laknat dia? Ya. Maka laknat itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu laknat yang sifatnya umum. Laknat yang sifatnya umum dan ditujukan kepada perbuatannya, bukan pelakunya. Seperti misalnya, ya kalau kita melihat ada teman kita bertato dan dia tidak mau taubat dari bertatonya, maka kita berkata, semoga Allah melaknat orang yang bertato. Tanpa kita takyin, ya, takyin itu artinya menentukan orang. Maka yang seperti ini boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW melaknat. Bagaimana aku tidak, kata Ibnu Mas'ud, bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Karena disebutkan dalam riwayat, ya, Ibnu Mas'ud melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato, melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung, melaknat wanita yang mencukur bulu wajahnya. Ya. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua yaitu laknut ta'yin, laknul muayyan. Itu laknat secara tertentu, orangnya sudah kita tentukan siapa. Semoga Allah melaknat si fulan misalnya. Ya. Maka ya akhwal Islam azani Allah, bolehkah seperti itu? Kalau dia seorang muslim, yang lebih baik kita doakan supaya dapat hidayah, bukan dengan cara mendoakan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh bukan orang yang mudah melaknat, Pak. Kata Rasulullah, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahash walal badhi. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka berkata kotor, kata Rasulullah SAW. Maka ya selama kita masih bisa mendoakan dia supaya dapat hidayah, doakan supaya dapat apa? Hidayah. Itu lebih baik ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Kita lanjutkan, dan hadis ini menunjukkan beratnya menuduh orang lain dengan kekafiran. Beratnya menuduh seorang muslim dengan apa? Kekafiran. Atau beratnya hukum mengkafirkan seorang muslim. Akhi, kalau mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir itu memang harus. Bahkan para ulama mengatakan
Orang yang meragukan kekafiran orang yang sudah jelas kafir bisa kafir. Contoh, antum ragu orang Yahudi, orang Nasrani kafir enggak ya? Ragu. Sementara Al-Quran dan hadis sudah tegas menyatakan kekafiran mereka. Maka kenapa kok Anda ragu? Kenapa Anda meragukan Al-Quran? Ini sama saja antum meragukan Al-Quran. Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Jelas kok ayatnya. Terus kok antum ragu, kenapa? Iya. Maka ini berarti orang nggak percaya sama Al-Quran. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana hukum mengkafirkan seorang muslim yang jatuh kepada kekufuran. Ini yang para ulama berhati-hati sekali. Makanya Imam Al-Qurtubi berkata, babut takfir babun khatir, aqdama alaihi al-kathir fasaqatu wa amsaka minhu al-fuhul fasalimu. Masalah kafir mengkafirkan itu berbahaya, kata beliau. Banyak orang yang berani dan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, mereka pun jatuh ke dalam kesalahan. Dan banyak ulama yang berhati-hati, maka mereka selamat. Ya. Oke. Ya. Masalah kafir mengkafirkan itu ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, wajib memenuhi 4 syarat. Orang yang jatuh kepada kekafiran tidak boleh dikafirkan kecuali setelah melihat 4 perkara. Orang yang jatuh kepada apa? Kekafiran tidak boleh dikafirkan kecuali setelah melihat kepada apa? 4 perkara. Perkara yang pertama, orang yang melakukannya itu balik dan berakal. Adapun anak kecil, ingat ya, ini pembahasan kita adalah masalah mengkafirkan seorang muslim yang jatuh kepada kufur. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, dia balik. Yang kedua apa? Berakal. Kalau orang gila dikafirin nggak, Pak? Orang gila kamu kafir. Jangan-jangan kamunya sama-sama gila ini. Masa orang gila dikafirin? Yang kedua, orang yang melakukan kekafiran ini dia lakukan sukarela, bukan karena terpaksa. Adapun kalau dia dipaksa dengan paksaan yang menghilangkan pilihan, maka dimaafkan. Seperti kisah Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Lalu Ammar bin Yasir disiksa sampai akhirnya beliau sudah tidak kuat lagi. Lalu beliau mengucapkan kata-kata kufur. Lalu Ammar pun datanglah ke Rasulullah SAW menceritakan perkara itu. Maka Allah turunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah. Ya, kecuali orang yang dipaksa, kata Allah, sementara hatinya penuh dengan keimanan. Akan tetapi orang yang melakukan kekufuran dengan dada sukarela, itulah yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, Mbak. Ya. Dipaksa berarti apa? Sebagaimana Ustadz dengan hadis ada orang yang masuk surga gara-gara lalat dan ada yang masuk neraka gara-gara lalat. Pernah dengar nggak? Hah? Belum pernah? Rasulullah, ada orang yang masuk surga gara-gara lalat,
dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Ceritanya begini, ada dua orang melewati suatu kaum yang menyembah berhala. Dan kaum itu memberikan syarat, siapapun yang lewat mereka wajib berkorban. Lalu kemudian yang satu disuruh berkorban. Berkorban kamu, aku gak punya apa-apa. Berkorban walaupun dengan lalat. Ya, kalau tidak kamu akan dibunuh. Apakah yang terjadi? Dia pun berkorban dengan lalat. Yang kedua disuruh berkorban, gak mau. Walaupun dengan lalat, gak mau, dibunuh. Lah, itu bagaimana itu? Bukannya dia dipaksa juga, tapi dia tetap masuk neraka. Wallahu a'lam. Ya, setelah saya mempelajari hadis ini, saya condong kepada pendapat yang menyatakan hadisnya dhaif. Karena yang rajih hadis ini mauquf dari perkataan seorang sahabat. Dan sahabat ini termasuk sahabat yang banyak mengambil dari Israiliyat lagi. Sehingga perkataan sebagian ulama yang mengatakan hadis ini walaupun mauquf tapi dihukumi marfu ke Rasulullah tidak bisa diterima. Kenapa? Karena syarat hadis mauquf dihukumi marfu itu kalau sahabatnya tidak pernah mengambil dari Israiliyat. Sementara ini sahabatnya suka mengambil dari Israiliyat. Sehingga ada kemungkinan besar ini dari kabar Israiliyat. Yang kedua juga bertabrakan dengan kaidah-kaidah Islam. Bagaimana orang yang dipaksa mau dibunuh tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Ammar bin Yasir disiksa sampai tidak kuat lagi, akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur karena disiksa. Ternyata Allah turunkan ayatnya kecuali orang yang dipaksa. Ini sangat bertentangan dengan ayat yang Islam. Makanya itu tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Allahu a'lam. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, antakuma 'alail hujjah. Sudah tegak hujjah. Sudah tegak apa? Sudah tegak padanya hujjah. Terjadi ikhtilaf para ulama kapan disebut sudah tegak hujjah. Sebagian mengatakan sebatas sampainya Al-Quran kepada dia tegak hujjah. Sebatas sampainya Al-Quran kepada dia sudah tegak apa? Hujjah. Sebagian mengatakan disebut tegak hujjah kalau dia memahami hujjah yang disampaikan kepadanya. Adapun kalau dia tidak faham, belum tegak padanya apa? Hujjah. Sama seperti antum nasihatin orang Jawa pakai bahasa Sunda. Lalu antum bilang saya sudah menasihati, tegak hujjah. Apaan? Orang yang enggak paham. Sekarang apakah setiap orang yang sampai kepadanya Al-Quran sudah tegak hujjah atau artinya bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar? Belum tentu, Pak. Ya. Kadang ada orang yang tinggal di pedalaman sana. Ternyata adanya dai-dai yang berdakwah kepada kesyirikan, menafsirkan Al-Quran seenaknya aja. Ya. Sehingga akhirnya sampai Al-Quran betul tapi dengan pemahaman yang salah karena ketidakpahaman dia. Makanya saya lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa disebut tegak hujjah itu kalau orang yang disampaikan padanya hujjah memahami hujjah tersebut, bukan hanya sebatas sampai. Dan ini yang dirojikan oleh Dr. Ibrahim Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahli Sunnati wal Jamaah. Syarat yang keempat, alla yakuna muta'awwilan. Dia melakukan kekafiran itu bukan karena adanya syubhat.
Dia melakukan kekafiran itu bukan karena apa? Adanya syubhat. Apa sih syubhat? Syubhat itu alasan yang dia kira itu benar gitu. Contoh, Mu'adz bin Jabal pulang dari Syam. Sesampainya di kota Madinah, Mu'adz bin Jabal langsung sujud ke Rasulullah. Sementara sujud kepada manusia dalam Islam termasuk kufur besar. Bukan kufur kecil itu, Pak. Tapi apakah Rasulullah langsung mengkafirkan Mu'adz? Rasulullah nanya dulu, "Hai Mu'adz, ma hamalaka ala hadza?" Apa yang membuat kamu melakukan ini, hai Mu'adz? Tuh lihat. Rasulullah enggak serta-merta, "Mu'adz, kamu kafir Mu'adz. Murtad kamu dari Islam." Enggak. Rasulullah nanya dulu, apa yang membuat kamu berbuat seperti ini, hai Mu'adz? Rupanya Mu'adz terkena syubhat. Apa kata Mu'adz? "Ya Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta mereka. Dan aku berpikir kita orang Islam lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah SAW." Oh, rupanya Mu'adz ada syubhat di situ. Maka Rasulullah SAW hilangkan dulu syubhatnya. Apa kata Rasulullah? "Hai Mu'adz, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya." Lihat, Pak. Ini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang jatuh kepada kufur walaupun kufur besar, karena adanya syubhat yang dia kira itu boleh, maka harus dihilangkan dulu syubhatnya. Gak bisa langsung cap begitu aja. Selama dia, kita tahu ya masih muslim ya. Ini menunjukkan tidak sembarangan, Pak, di dalam menghukumi kafir itu tidak sembarangan, harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Ya. Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dahulu ada seorang ayah ketika sakitnya ia memanggil anak-anaknya. Lalu ayah ini berkata, "Hai anak-anakku, kalau ayah nanti meninggal dunia, bakarlah jasad ayah nak. Kemudian nanti debunya bagi dua. Sebagian buang ke laut, sebagian lagi buang ke darat. Demi Allah, jika memang Allah mampu membangkitkan aku, Allah pasti akan adab aku dengan adab yang sangat pedih." Kemudian Allah pun membangkitkan dia. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, "Kenapa kamu lakukan itu, hai hambaku?" Si hamba itu berkata, "Karena aku takut kepada Engkau, ya Allah." Maka Allah memaafkan dia. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah itu? Orang ini jatuh kepada kufur besar, Pak. Dia meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan. Sementara meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan orang yang meninggal, kufur besar bukan kufur kecil. Tapi dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia bodoh tidak tahu. Maka Allah maafkan. Iya. Makanya dari itulah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa seorang muslim yang jatuh kepada kekufuran, walaupun itu kufur besar, tetap harus dihilangkan dulu syubhatnya, ditegakkan padanya apa? Hujjah. Barangkali dia tidak paham, barangkali dia kena syubhat dan yang lainnya. Hati-hati akhwal Islam azani Allah. Ya, Ibnu Abi Hubairah menyebutkan sebuah kaidah. Al-khata' fil 'afwi khairun min al-khata' fil 'uqubah. Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam memberi sanksi. Kata beliau,
Salah ketika kita belum berani mengkafirkan itu lebih baik daripada kita salah saat kita mengkafirkan. Sebab ketika kita kafirkan ternyata salah, dia tidak kafir di sisi Allah, konsekuensinya apa? Kekafiran itu akan kembali kepada kita. Kata Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qala, kalau ternyata yang diucapkan atau dituduh kafir itu memang kafir, masuk. Wa illa, tapi kalau ternyata ia tidak kafir di sisi Allah, raja'at ilaih, tuduhan kafir ini kembali kepadanya. Apa maksudnya tuduhan kafir itu kembali kepadanya? Imam Nawawi mengatakan artinya suatu ketika ia akan diseret kepada perbuatan yang sama. A'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hanya akhi, Ahlus Sunnah itu orang yang paling berhati-hati dalam masalah apa? Kafir, mengkafirkan. Dan untuk mengkafirkan tadi sudah disebutkan, sudah tegak hujah dan dihilangkan syubhat. Orang yang biasa Pak, penuntut ilmu gak bisa melakukan itu. Harus orang-orang yang kuat keilmuannya, gak sembarangan. Makanya ya akal Islam, inilah perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Khawarij itu mudah mengkafir-kafirkan. Ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berhati-hati dia. Ya, dalam masalah kafir mengkafirkan, kan ini masalah berat, bukan masalah apa? Ringan ya akal Islam, azan ya Allah. Nah ini ya. Yang jelas akhi, jangan kita sibukkan dengan mengkafir-kafirkan kalau memang kita belum kuat keilmuannya. Lebih baik sibukkan diri kita untuk memberikan hidayah kepada manusia. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan kebodohan. Ya. Dakwah tauhid di Indonesia ini masih kecil. Bagaimana kemudian ada orang mengatakan di zaman ini sudah tidak ada udzur lagi? Karena yang namanya internet sudah kemana-mana dan yang lainnya. Betul kemana-mana, tapi di internet syubhat juga banyak Pak. Kuat sekali. Ya. Hujatan-hujatan terhadap dakwah tauhid juga mengerikan sekali. Maka dari itulah lebih baik kita berhati-hati deh. Kalau di Saudi saya yakin Pak, kalau di Saudi orang yang berbuat kesyirikan, saya yakin dia kafir. Kenapa? Karena dakwah tauhid di sana itu sudah menyebar. Ulama di mana-mana. Semua orang, bahkan pelajaran SD, SMP, SMA sampai kuliah tentang tauhid itu tuh betul-betul ditekankan. Maka kalau ada orang yang berbuat syirik di sana, tidak ada udzur, betul. Tidak udzur. Kenapa? Karena dakwah tauhid luar biasa di sana. Kenceng. Adapun di sebagian negeri-negeri yang dakwah tauhidnya hampir tidak ada atau bermentis, belum menyebar, maka yang lebih baik kita dakwahi deh Pak. Nah, terkadang Masya Allah sebagian penuntut ilmu itu bangga kalau bisa memvonis Pak. Bangga kalau dia kalau sudah bisa ngapirin orang. Bahaya ya akal Islam, azan ya Allah. Nah ini ya. Masalah kafir mengkafirkan sebetulnya pembahasannya panjang. Ada buku-buku yang menyebutkan tentang itu. Ya. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili punya buku yang bagus juga tentang masalah Dhawabitut Takfir. Kaidah-kaidah dalam masalah kafir mengkafirkan. Itu bagus sekali. Ya, Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari ini mohon maaf tidak ada tanya jawab.